Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muat TV bersama kami jurnalis SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro dengan saya Mustika Fitri Caning Tias dan rekan saya Muhammad Adli Dariel dan Fikri Nata Maulana Yusuf. Kali ini kami sudah bersama dengan tokoh besar Muhammadiyah yaitu Haji Fahri SAGMM selaku Ketua Tim Diksuspala Majelis Dikdesmen dan PNF PP Muhammadiyah. Bapak, kalau boleh tahu Bapak asalnya dari mana Pak? Saya dari Malang, Jawa Timur, Indonesia. Iya. Dari luar Lampung. Iya, betul. Ya. Terus kalau Bapak nyampe ke sini kapan, Pak? Saya sampai sini hari Rabu. H-1 kita sudah sampai di Metro Lampung dalam rangka untuk lebih mempersiapkan agar pelaksanaan Diksuspala itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan tentu sukses kegiatannya. Berarti matang sekali ya, Pak? Betul. Bapak sudah berapa kali Pak ke Lampung, Pak? Saya ke Lampung ini sudah berulang kali. Ya. Berarti Kalau saya hitung sudah ada sekitar 6 kali ke Metro Lampung ini. udah sering berarti Pak ya. Iya. Kira-kira ada nggak sih Pak hal yang Bapak suka dari Lampung, Pak? Wah, banyak suka. Satu, PMP-nya ya. Nah, pasti kalau ke Lampung itu saya dari teman-teman Ustadz Ali Musyafa, Ustadz Haironi itu bisa nyambut datang pertama kali bahasa dengan empek-empek Lampung. Yang kedua, saya keterusan juga pendidikan di Metro Lampung ini cukup maju, gak kalah dengan yang ada di Jawa, ya. Dan juga saya salut dengan prestasi-prestasi siswa-siswi sekolah-sekolah Muhammadiyah di Metro Lampung ini. Dan anak-anaknya saya lihat cerdas-cerdas, pinter-pinter, gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Baik Pak, sehubungan dengan kegiatan Diksuspala 1 yang dilaksanakan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro ini, kami ada beberapa pertanyaan Pak, Oke. yang ingin ditanyakan. Iya. Langsung saja pertanyaan pertama dari rekan saya. Baik, Pak. Kan masih banyak orang yang tidak tahu apa itu Diksuspala, Pak. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Diksuspala itu, Pak? Iya. Diksuspala itu singkatan dari Pendidikan Khusus Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah itu mempunyai tanggung jawab moral ya, untuk meningkatkan kualitas sekolah Muhammadiyah. Untuk meningkatkan kualitas sekolah Muhammadiyah itu diawali dari kualitas kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah Muhammad itu berkualitas, KS-nya itu maju, KS-nya itu unggul, pasti nanti sekolahnya juga maju, sekolahnya unggul. Demikian pula Bapak Ibu guruan juga akan maju dan unggul, dan akhirnya juga melahirkan siswa-siswi yang maju, unggul, dan berprestasi. Oke. Makasih, Bapak. Lalu pertanyaan kedua, Ya. bagaimana program Diksuspala yang dijalankan oleh Majelis Dikdesmen dan PNF PP Muhammadiyah untuk sekolah-sekolah di Muhammadiyah agar bisa menghasilkan perubahan besar bagi pendidikan di Indonesia, Pak? Ya, jadi Diksuspala ini kita adakan, ya, kan Pak Farin juga ketua tim Diksuspala penjamin mutu nasional sekolah madrasah Muhammadiyah. Kemudian Majelis Dikdesmen dan PNF PP Muhammadiyah itu menyelenggarakan Diksuspala tadi untuk 5.346 sekolah. Banyak Ya, 5.346 kepala sekolah. Nah, untuk itu perlu dilakukan secara bertahap. Maka ada Diksuspala tahap 1 ya, regional Sumatera 1, Sumatera 2, nanti ada tahap 2, ada tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6, 7 dan seterusnya sampai semua kepala sekolah Muhammadiyah itu mengikuti
merasakan daripada Diksuspala ini. Nah, kita target 2024 ini sekitar 70%, sisanya nanti di tahun 2025. Dan 2026 semuanya sudah harus tuntas dan semuanya harus selesai. Nah, kalau kepala sekolahnya tadi unggul, berdaya, kuat, hebat, tentu sekolah Muhammadiyah akan menjadi sekolah yang unggul dan berkemajuan. Kalau sudah unggul berkemajuan, pasti muridnya unggul dan berkemajuan. Kalau sudah murid lulusan sekolah Muhammadiyah unggul dan berkemajuan, pasti ini akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Monggo, apalagi? Selanjutnya Pak, menurut Bapak sekolah yang unggul dan berkemajuan itu seperti apa sih Pak? Ya, kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, itu menjadikan anak Indonesia yang beriman, yang bertakwa. Maka sekolah Muhammad ini tentang religiulitasnya, tentang keberagamaannya harus baik, harus bagus gitu ya. Kemudian sekolah yang unggul dan berkemajuan tadi itu anak-anak lulusannya, alumninya juga harus pintar, harus cerdas, berkarakter, ya berkarakter, karakter religius, kemudian gotong royong, tanggung jawab, jujur gitu ya, kebinekaan global gitu ya, taat patuh pada hukum, pada aturan gitu. Jadi istilah kita tuh pinter, cerdas, hatinya hati Mekah, hati Madinah, otak Jerman, tapi hatinya hati Madinatul Munawwarah dan Mekkatul Mukarramah. Sopan, santun, tata kramanya yang baik, yang bagus, baik. Nah, kemudian juga harus sehat. Jadi anak-anak Indonesia, siswa-siswi Muhammadiyah itu anak-anaknya harus sehat, gak boleh sakit-sakitan ya. Kalau sehat maka dia produktif, kalau produktif bisa berbuat banyak untuk Indonesia ya. Jadi dimulai dari karakter yang baik, Betul ya dari segi akhlak, Iya. ibadahnya, sehat rohani, secara Iya. rohani dan jasmani ya Pak. Rohani jasmaninya. Kalau kita pakai istilah itu olah pikir, ya, olah hati, olah zikir, ya, olah rasa, olah raga. Lalu pemimpin harus bagaimana supaya dapat meningkatkan sekolah yang unggul dan berkemajuan, Pak? Ya, seorang pemimpin itu harus sidik, amanah, fatonah, tabligh sebagaimana kepemimpinan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin itu termasuk kepala sekolah, termasuk ketua OSIS, ketua kelas, itu harus memberikan contoh dan ketauladanan. Ya, contoh, memberikan tauladan. Kalau kita berada di terdepan, menjadi orang yang pertama harus mampu memberikan contoh ketauladanan yang baik kepada yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Begitu ya? Iya. Ya. Apalagi? Selanjutnya Pak, Ya. jika dipresentasikan, kira-kira berapa persen peluang terwujudnya sekolah yang unggul dan berkemajuan di lingkup Muhammadiyah ini Pak? Ya, kita ini kan dari 5.346 itu kan dibagi 3. Kriteria 1, 2, 3. 1 sekolah yang jumlah siswanya di bawah 100. Klaster 2 yang siswanya di atas 100, di bawah 400. Yang ketiga, sekolah Muhammadiyah yang di atas 400. Yang 400 ini ada kurang lebih 1.000 atau 20%. Sedangkan yang di bawah, di atas 100, di bawah 400 itu
ada sekitar 42% atau 2000 sekian. Sedangkan yang di bawah 100 itu ada 38% atau 2022 sekolah. Lah sekolah ini coba kita naikkan grade-nya. Yang di bawah 100 kita angkat ke 100 ke atas, yang 100 ke atas kita angkat ke 400 ke atas, 400 ke atas kita tingkatkan kualitas dan prestasi sekolah Muhammadiyah. Saya itu ya. Terima kasih banyak. Okay. Selanjutnya Pak, upaya apa saja yang dapat dilakukan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah yang unggul dan berkemajuan, Pak? Ya, satu dimulai dari pimpinan kepala sekolah. Yang kedua dilanjut dengan kualitas Bapak Ibu gurunya. Yang ketiga dilanjut dengan prestasi kualitas siswa siswinya. Untuk ke sana konten-konten dan materi yang perlu diberikan ya berkaitan tadi ilmu, ya pengetahuannya, teknologinya, ya kecerdasannya anak-anak, kemudian juga berkaitan dengan membangun karakter siswa, karakter guru, membangun budaya prestatif yang ada di sekolah, mengembangkan pola-pola metode fastabikul khairat. Gitu ya? Oke, terima kasih banyak. Lalu yang terakhir ya Pak, Ya. ada nggak pesan untuk seluruh kepala sekolah Muhammadiyah? Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, pesan saya satu, ikuti Diksuspala itu dengan baik, ya tertib, disiplin dan sesuai dengan aturan. Yang kedua, ya tingkatkan kualitas, kuantitas sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan yang terakhir itu mari sukseskan penerimaan peserta didik baru minimal naik 50% dari tahun ke tahun. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ya, Bapak. terima atas kasih, Bapak. penjelasan. Ya. Sukses selalu untuk kegiatan Diksuspala. Amin, amin. Oke, terima kasih semua. Baik, sekian dari kami, jurnalis SMP Muhammadiyah Madalan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.